Salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami. Dan materi yang kami bawa saat ini, inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan serta merencanakan usaha. Sebelum lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Ada kakak Indi Tanaim, ada kakak Dewi Taneo, ada kakak Firna Takel, kakak Inyo Teva, dan saya sendiri Kristina Baya dengan kakak Yordan Nenolio. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebelum memulai juga materinya, saya minta keikhlasan dari kakak Inyo Teva untuk membimbing kita dan membuka sesi diskusi kita pada saat ini. Saya persilahkan untuk kakak. Sebelum kita mulai dengan program kita pada hari ini, mari kita mendoa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan jawab kami. Sekarang kami mulai untuk aktivitas kami sebagai persoalan kami. Kini Engkau menjaga kami di awal perjalanan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan harapan kami dalam Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih banyak kakak Inyo karena sudah membimbing kita dalam doa pembukaan. Untuk tidak membuang-buang waktu saat ini, saya persilahkan untuk pada materi yang pertama. Garis besar dari materi kami yaitu inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan dan merencanakan usaha. Yang pertama, pengertian inovasi dan kreatif. Secara umum dapat kita ketahui bahwa pengertian inovasi dan kreatif mempunyai arti yang berbeda namun memiliki kesamaan. Pengertian inovasi adalah melakukan proses pembaharuan, pemanfaatan, dan pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dari sebelumnya, sedangkan kreativitas adalah kemampuan mengembangkan, menciptakan hal baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, seorang wirausahawan selalu berpikir untuk mencari peluang, memanfaatkan peluang, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Kerugian merupakan hal yang biasa karena faktor rugi selalu ada. Bahkan bagi mereka semakin besar risiko kerugian yang dihadapi, semakin besar pula peluang keuntungan yang dapat diraup. Nah, seorang wirausaha harus memiliki etika dalam menjalankan usahanya dan mempunyai sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan sesuai dengan etika berwirausaha. Seseorang dikatakan berhasil dalam usahanya memiliki beberapa ciri, antara lain harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, tanggung jawab, komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Sebuah inspirasi yang cukup bermanfaat bagi kita tentang konsep dan strategi dalam menjalankan usaha sangat seberapa keras ia bekerja, tergantung pada bagaimana kita menyikapi dan menarik sisi positif dari faktor-faktor keberhasilan sebuah usaha, serta mewaspadai dan melakukan tindakan proaktif, antipatif dan atas faktor-faktor keberhasilan usaha itu sendiri. Faktor keberhasilan usaha seseorang wirausahawan bukan hanya dilihat dari seberapa keras ia bekerja, tetapi seberapa cerdas ia melakukan dan merencanakan strateginya serta mewujudkan. Jadi, lebih baik menjadi wirausaha yang cerdas. Nah, yang berikut itu ada merencanakan usaha. Saat kita berkeinginan untuk menjadi seorang wirausahawan, maka kita pasti akan dihadapi pernyataan, dari mana saya seharusnya memulai dan menentukan sebuah peluang? Jawabannya adalah mulai dari apa yang menjadi minat Anda. Namun, itu jangan menjadi kunci utama kesuksesan bisnis sehingga Anda langsung menyatakan bisnis Anda pasti sukses. Jadi, Anda adalah pijakan awal untuk menentukan peluang bisnis Anda.
Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam sebuah bisnis, antara lain yang pertama itu menggali dan mengamati apa yang ada dalam diri Anda dan mencoba. Yang kedua, mengamati dan mencontohi bisnis orang lain yang Anda sukai. Yang berikut, mencari partner untuk bergabung, dan yang berikut menentukan produk untuk segera dibisniskan. Sekian materi dari kami. Ini hanya sebagian besar saja. Terima kasih. Di bagian A itu adalah pengertian inovasi dan kreatif. Di sini ada pengertian inovasi secara umum dan juga pengertian inovasi dan kreatif menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu pengertian inovasi dan kreatif secara umum. Di sini secara umum dapat kita ketahui bahwa pengertian inovasi dan kreatif itu mempunyai arti yang berbeda namun memiliki kesamaan. Yaitu yang pertama, pengertian inovasi adalah melakukan proses atau pembaharuan, memanfaatkan pengembangan dan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dari hal-hal yang sebelumnya. Sedangkan kata kreatif secara umum adalah kemampuan mengembangkan, menciptakan hal baru yang berbeda dan sebelumnya. Jadi di sini kalau pengertian inovasi itu adalah melakukan proses pembaharuan atau memanfaatkan pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Sedangkan kreatif itu sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan atau menciptakan hal baru yang berbeda dan sebelumnya. Itu adalah pengertian inovasi dan kreatif secara umum. Sedangkan beberapa pengertian inovasi dan kreatif menurut beberapa ahli, di sini kami ambil ada dua ahli, yaitu yang pertama Peter F. Drucker dan yang kedua adalah Simerel. Yang pertama, menurut Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dan menciptakan sesuatu yang baru, atau inovasi adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pengertian ini juga mengandung maksud bahwa seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang kedua, menurut Simerel mengatakan bahwa inovasi dan kreatif sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dan memecahkan persoalan dan menentukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Pendapat ini juga tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas. Artinya, untuk menciptakan sesuatu diperlukan suatu kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi dari pribadi seseorang wirausaha. Dan seorang wirausaha juga harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menentukan dan menciptakan berbagai ide yang dimiliki seseorang. Jadi, seseorang wirausaha selalu berpikir untuk mencari peluang dan memanfaatkan peluang tersebut, serta menciptakan peluang usaha dan memberikan keuntungan. Kerugian merupakan hal biasa bagi seorang wirausaha, karena faktor rugi selalu ada dalam dunia usaha. Dan berikut, seseorang wirausaha harus memiliki etika dan menjalankan usahanya
dan mempunyai sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan karyawan sesuai dengan etika berwirausaha. Jadi, seseorang dikatakan berhasil dalam usaha memiliki beberapa ciri, antara lain memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif dalam melakukan wirausaha, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, tanggung jawab, dan berkomitmen pada berbagai pihak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berusaha, yaitu yang pertama, pandai dalam mencari peluang. Yang kedua, harus bisa menciptakan peluang. Yang ketiga, seorang berusaha harus memiliki etika. Dan yang keempat, seorang berusaha harus mempunyai inisiatif atau inspirasi. Ya, terima kasih. Itu adalah penyampaian materi di bagian A, dan selanjutnya bagian B itu akan dibawakan atau disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi di bagian B, merencanakan usaha. Saat kita berkeinginan untuk menjadi seorang kewirausahawan, maka kita pasti akan dihadapi pertanyaan dari mana saya seharusnya memulai untuk menemukan sebuah peluang, atau jawaban adalah mulailah dari apa yang menjadi minat Anda. Namun itu jangan menjadi kunci utama kesuksesan bisnis sehingga Anda langsung menyatakan bisnis Anda. Contoh, orang yang suka mengoleksi mainan yang lucu-lucu, apakah ia harus berbisnis mainan atau menjadi seorang kolektor mainan? Semua tergantung pada minat Anda yang senang melihat banyak yang unik dan lucu, atau senang berjualan barang yang unik dan lucu. Ada beberapa cara yang perlu diketahui dalam memulai sebuah bisnis, antara lain: yang pertama, menggali dan mengamati apa yang ada dalam diri Anda dan mencobanya. 2. Mengganti dan mencontoh bisnis orang lain yang Anda sukai. 3. Mencari partner untuk bergabung. 4. Menemukan produk untuk segera dibisniskan. Setelah Anda menentukan cara untuk memulai bisnis baik, maka pastikan bahwa bisnis Anda telah mempunyai dasar untuk dibentuk dengan baik. Penentuan ini sangatlah penting. Berkembang atau tidaknya perusahaan Anda bergantung pada sistem dan besarnya organisasi yang ingin Anda bentuk. Hal-hal ini yang berkaitan untuk memulai bisnis dilakukan sejak awal, seperti: A. Persiapan memulai bisnis. Persiapan yang perlu Anda lakukan adalah siap menghadapi kritikan, siap menerima rugi, siap menghadapi persaingan di dunia usaha. B. Membentuk struktur bisnis. Struktur ini membentuk pembagian keuntungan dividen bagi pemegang saham setelah keuntungan operasional pada waktu yang ditentukan. C. Pemilihan produk dan jasa.
Seorang wirausaha yang ingin memulai sebuah bisnis harus menentukan terlebih dahulu produk yang ditawarkan kepada calon pelanggan. D. Merumuskan konsep dalam memulai bisnis. Rencana bisnis yang harus Anda persiapkan adalah: yang pertama, menentukan visi dan misi dari bisnis Anda. 2. Konsep bisnis apa yang akan Anda jual. 3. Konsep pemasaran bagi Anda menjangkau calon pembeli dari produk Anda dan mempertahankan pembeli selama mungkin. Yang keempat, konsep operasional. Bagaimana Anda menjalankan dan mengoperasikan bisnis Anda. Lokasi, fasilitas, peralatan, metode, material. 5. Konsep keuangan. Seberapa besar modal untuk bisnis Anda berjalan dengan baik. Strategi memulai bisnis. Ada dua jenis pasar yang bisa Anda masuki, yaitu pasar yang benar-benar kosong Anda. Yang kedua, pasar yang telah ada atau sudah atau terisi. Pemimpin pasar. Oleh sebab itu, kita perlu menggunakan strategi khusus dan tepat dalam memasuki pasar ini, antara lain menjadi substitusi bagi produk bersaing utama Anda atau pemimpin pasar dalam segmen bisnis ini, dan bila Anda tidak berhasil mengalahkannya, maka jadilah yang kedua. 2. Menjadi alternatif bagi produk bersaing yang menjadi target Anda. Gunakan strategi pembeda yang jelas. 3. Menjadi bersaing yang sejenis atau bersaing langsung dari produk Anda. Siasat sukses agar sebuah produk mampu menembus pasar adalah kunci keberhasilan sebuah bisnis. Resepnya adalah sebagai berikut. A. Menciptakan sebuah produk dengan kategori atau golongan baru dan menciptakan strategi diferensial yang tajam dan tepat. B. Membangun keunggulan mesrek yang benar-benar kuat dalam arti meningkatkan reputasi dan popularitas yang tinggi. Caranya adalah harga yang tepat, ketersediaan produk selalu ada, posisi di pasar tepat, dan iklan. C. Membangun komunikasi mereka dengan strategi promosi yang efisien dan cepat. Caranya adalah membangun komunitas dan jaringan dengan para pelanggan dan juga calon pelanggan. D. Menciptakan kesetiaan untuk calon pelanggan agar ia senantiasa selalu membeli produk Anda. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kami yaitu menjadi seorang kewirausahaan harus selalu berpikir untuk mencari peluang usaha agar dapat keuntungan bagi orang yang membuka usaha tersebut. Namun kerugian merupakan hal yang biasa dalam membuka usaha, dan juga adanya peluang keuntungan dalam menjalankan usaha. Maka orang yang membuka usaha harus selalu
proaktif dan siap menerima kegagalan dalam usahanya, yang selalu kerja keras dan berkomitmen dalam usaha untuk selalu menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak lain agar dapat dipercayai oleh setiap pelanggannya. Itu dapat membuat usahanya akan berkembang dengan baik. Terima kasih. Sampai di sini materi yang kami bawa. Sebelum mengakhiri diskusi ini, saya minta dari petugas doa. Sebelum kita mengakhiri proses belajar kita pada ini, marilah kita menuntun dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena Kau sudah menjaga kami dalam apa yang berbahagia dan baik Bapak. Ini doa dan harapan kami dalam Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih banyak Kakak Inyo sudah membimbing kita dalam doa penutup. Ya, untuk kita semua terima kasih dan yang setia untuk mengikuti presentasi kami kelompok 2. Kami sadar bahwa kami sebagai kelompok 2 menyampaikan materi kami banyak dalam kekurangan. Nah, untuk itu kami meminta kritik dan saran dari teman-teman semua sehingga materi kewirausahaan yang kami bagikan hari ini bisa melengkapi dan dibutuhkan oleh banyak orang ke depannya. Sesuai dengan materi kami pada saat ini, jadilah kita sebagai kewirausahaan yang mapan dan yang terbaik. Demikianlah diskusi kami kelompok 2. Shalom dan terima kasih.